belakangan ini kita begitu ramai mendengar diskusi-diskusi baik di media sosial maupun di warung-warung, di sudut-sudut kota, orang berbicara tentang Fufu Fafa. Ya, ini menarik. Fufu Fafa ini menyimpan banyak cerita, namun kita akan menggali. Selamat datang di acara Tipis-Tipis bersama saya, KBE. Saat ini kita akan membahas bersama pakar telematika, Bang Suryo. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Thank you sudah datang sampai Sama-sama. program Tipis-Tipis. Ya. Terima kasih sudah diundang. Iya. Apa kabarnya nih? Kabarnya bagus. Makin bagus karena masyarakat Indonesia tampaknya kompak ini. Siap. Cerdas ya. Itulah, iya. Cerdas. Meskipun tadi dibilang kalau judul kita kan tipis-tipis kan. Iya. Tapi lama-lama tebel juga. Tapi memang program kita ini tipis-tipis, tapi ketika kita melihat itu sesuatu yang harus diungkap, tidak ada salahnya, Bang. Nanti Persis. Bang boleh lebih dalam menggalinya, silahkan. Itu tentu Dengan senang menjadi hati. sebuah fakta yang menarik buat masyarakat untuk tahu kebenaran dari dibalik salah satunya Fufu Fafa ini. Siap. Oke, Bang. Kita langsung saja ya sebelum ini Ya. adalah topik kita sore hari ini, yaitu ungkap fakta akun Fufu Fafa. Kita lihat di media sosial Ya. dan seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali diskusi tentang Fufu Fafa ini. Yang menariknya, sampai saat ini tidak ada tindakan. Kita mau mengenal nih, seperti apa sebenarnya, Bang, Fufu Fafa itu? Oke. Silakan. Itulah justru yang menjadi pertanyaan menarik, Bang. Karena gini, dimanapun biasanya atau kalau kita ada case ya, apalagi case itu menyangkut nama orang-orang terkenal, gitu ya. Ada orang terkenal itu orang yang dihujat, ya. Kita kan sudah punya Undang-Undang ITE. Betul. Nomor 1 tahun 2024 atau itu merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atau juga revisi dari Undang-Undang 11 tahun 2008. Kebetulan saya sempat ikut merancang undang-undang sebelumnya, yang artinya ketika perjanjian undang-undang itu ketika direvisi dan lain-lain. Nah, biasanya kalau ada hal-hal yang terkait dengan ITE, aparat kita gercep gitu. Kominfo juga biasanya cepat banget, nggak nunggu sampai mingguan atau bahkan harian. Ya, dalam hitungan jam pun biasanya langsung kena. Oh, ini pemiliknya ini, pelakunya ini, dan biasanya orangnya langsung sudah dihadirkan. Biasanya udah langsung di rompi orange gitu ya gitu. Kalau dia kemudian melakukan tindakan yang namanya hate speech. Kita kan harus menjaga republik ini dari ungkapan-ungkapan atau cacian-cacian yang tidak pas gitu ya. Itu harus kita jaga. Itulah gunanya Undang-Undang ITE. Kita juga harus menjaga tokoh-tokoh yang dihujat kalau memang tokoh itu ternyata adalah menjadi pemimpin negeri ini atau orang yang harus kita hormati. Nah, contohnya adalah apa? Kalau misalnya kita punya calon presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, kemudian itu banyak dihujat di sebuah akun, dan kemudian akun Fufa tadi, itu tidak hanya menghujat Pak Prabowo, tapi juga menghujat putranya, ya Mas Didit, ya hujatan ke putranya itu luar biasa kasar kalau menurut saya. Mulai dari profesinya yang dijelek-jelekan, padahal profesi itu mulia menurut saya. Orang boleh saja berprofesi apapun, jadi desainer dan lain sebagainya. Cowok jadi desainer kan boleh-boleh aja. Boleh. Bahkan desainer Mas Didit itu bagus, kemarin dipakai juga sebagai desainer kita ketika di pentas internasional kan gitu. Tapi yang dihujat ada lagi Mbak Titi Soeharto itu juga dihujat itu. Terus Pak SBY juga dihujat, ya. Kemudian Mas Anies juga dihujat, Ibu Mega dihujat. Ya gitu, sampai kepada teman-teman 212 dihujat. Memang yang menarik Pak Jokowi gak dihujat gitu ya. Nah ini timbul pertanyaan bagi teman-teman gitu ya. Kenapa gitu ya. Nah tapi yang lebih menarik lagi, ternyata akun yang sama itu tidak hanya melakukan hujatan kepada tokoh-tokoh politik atau kondisi masyarakat, tapi juga melakukan pelecehan atau ungkapan menurut saya tidak pas ya gitu. Artinya guyon-guyon era-era slapstick atau guyon rendahan gitu kepada artis. Dalam catatan saya, Bang, ada 11 artis yang kemudian dihujat oleh akun Fufafa ini. Mulai dari Syahrini, kemudian juga teman-teman yang lain ya gitu, kayak kemudian ada anggota dewan yang menjadi artis yang kemudian menjadi anggota dewan ya, Mbak Rachel Maryam, kemudian tokoh-tokoh yang lain itu ada sampai dengan 11.
terus juga dia melakukan kejahatan yang menurut saya berbahaya bagi masyarakat gitu, karena dia melakukan akses ke situs-situs porno. Wah. Banyak, sampai tercatat ada 23 situs porno. Pornhub, kemudian tweet chat seks gitu ya, sampai ke situs-situs yang ada di Eropa Timur, banyak lah itu anunya ada, diagramnya, linknya ada. Nah, ini kan jadi pertanyaan Bang tadi kan terjawab gitu, maksudnya menjadi kita bertanya gitu, sudah sedemikian banyak yang dilakukan dan semuanya pelanggaran hukum, ada pornografi, ada hate speech, ada kemudian melakukan tindakan pelecehan ya, kok tidak bergerak gitu loh aparat. Nggak ada gitu. Bahkan Kementerian Kominfo, Menkominfo-nya sendiri Budiari, itu malah sudah meluncurkan satu kata gitu loh. Oh, ini bukan sosok seseorang. Dia sebutkan saja karena dia ini bukan Gibran gitu ketika ditanya. Tapi ditanya, terus siapa Pak? Gitu. Nggak tahu. Masih diselidiki. Masih diselidiki. Ya. Itu sudah seminggu lalu. Betul. Statement dia itu, Betul. ya kan pada saat belasan September waktu itu. Betul. Sampai dengan yang kita ngobrol ini, ya belum ada itu penjelasannya. Kan aneh. Padahal polisi itu punya alat yang sangat canggih. Kominfo juga punya alat yang untuk crawler namanya, yang dia bisa mencari jejak digital, nggak sampai hitungan menit ya gitu, itu cepat sekali ketemu. Pasti ketemu, terungkap pasti. Kepolisian juga, nggak hanya di Polda Metro, di Bareskrim itu ada. Sampai dengan kita ngobrol ini, nggak ada kejelasan. Dan orang yang disebut-sebut, yaitu saya sebut saja, itu adalah wakil presiden terpilih. Sempat beberapa waktu yang lalu menolak juga gitu dia bilang takono sing duwe akun gitu, artinya tanyalah kepada. Nah, saya akhirnya dengan segala hormat sudah semenjak semingguan yang lalu, ketika kemudian saya melakukan dua research yang saya lakukan, dan ini sudah berujung ke result ya, ke hasil baik secara socio-technical maupun secara pure technical, mengerucut sudah ke satu nama gitu. Socio-technical itu saya memperbandingkan diksi yang dia pakai. Baik di akun Fufufafa, akun resmi Cilipari, itu nama catering yang dulu digunakan oleh Gibran Raka Buming Raka, kemudian nama akun Raka Genarli, dan Twitter waktu itu @rkgbrn. Ini ternyata semua terkoneksi. Ada hubungannya, related ini. Bahkan dengan akun @kaisang P, Kaisang Pangarep, itu adiknya. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa mereka itu saling berhubungan. Sampai pada banyak tuh kalau di googling muncul. Sampai ketika ada perkataan lupa Fufufafa ini menuliskan kalau lupa akun, lupa passwordnya. Itu diulangi di Cilipari. Demikian juga ketika Fufufafa ini menjelaskan kalau dia bertanya kepada masyarakat, di mana mau beli stick gunting yang kayak di PIK gitu ya, Pantai Indah Kapuk PIK. Tapi ini PIK yang dulu ya. Maksudnya kasus PIK yang dulu, bukan kasus PIK yang barusan gitu. Yang itu masih ramai itu, nanti tunggu tanggal waktunya itu pasti terungkap. Ini kupas lagi nanti. Kupas lagi nanti. Nah, itu juga sama di Cilipari. Dan bahkan dia mungkin lupa, ada kan seseorang itu yang suka pakai akun fake ya, akun-akun palsu gitu. Dia mungkin maksudnya nulis di Fufufafa, tapi dia lupa nulis di akun resminya dia di Cilipari. Karena banyak akunnya. Karena terlalu banyak gitu ya, banyak. Dia waktu itu ingin mempromo keripik yang ada gambarnya Kaisang. Itu keripik gambar Kaisang itu sempat heboh. Karena sempat maskapai penerbangan kita, Garuda Indonesia, itu sempat keripiknya itu. Jadi orang bertanya, ngapain nih keripik kok gambarnya anaknya presiden gitu kan. Akhirnya enggak lagi ya. Tapi keripik itu dipromo di akun Cilipari ya, dengan tulisan keripik kemberipik, tapi bukan tem gitu. Nah, itu kan bahasa kasar banget. Kasar banget gitu. Itu merendahkan wanita. Dan itu lupa mungkin dia, karena itu ada di Cilipari. Akun resmi. Dia juga pernah lupa, sempat di akun resminya Gibran, ya gitu. Dia sempat meng-quote beberapa dari Fufufafa. Ini kayaknya jadi kebiasaan ini, Bang. Karena keluarga ini, ya nanti mungkin bisa kita diskusi. Baik Gibran maupun adiknya, itu suka kalau misalnya dipertanyakan oleh masyarakat, dia malah balas menantang. Nah itu ada itu terakhir juga nanti rame gitu ya. Artinya apa? Dia mungkin sengaja ingin nantang tapi waktu itu rame di Facebook, kemudian orang ribut, oh janganlah, akhirnya dia hapus itu. Akhirnya saya sudah mengatakan 99,9% nama. Nah ini dia, pemilik akun Fufufafa adalah yang bersangkutan.
Saya sengaja tidak mengatakan 100%. Iya. Kita manusia. Betul. Ada keterbatasannya, nggak boleh absolut sempurna. Sempurna itu milik Allah. Iya. Nah, itu. Jadi 99,9%. Tapi ini saya pertanggungjawabkan, Betul. ya. Karena apa? Karena selain yang socio-technical tadi, Bang, secara pure technical, akhirnya kita bisa memasukkan tadi yang sudah ketemu. Satu, kita bisa menemukan akun resminya yaitu Gibran, ya gitu, yaitu @Cilipari. Ya, itu akun resmi yang sering dia pakai. Cilipari, Oke, ya. Cilipari. Nah, kemudian teman-teman, ini kan banyak nih netizen Indonesia yang juga ikut bantu lah, atau bahkan mereka ikut nemuin. Mereka bisa mendapatkan nomor handphone yang dipakai. Ya, itu anonimus, teman saya mereka menemukan, dan keluarlah suatu nomor. Plus 6289750 sekian-sekian 33. Nomor handphone itu dicek dulu sama teman-teman, benar nggak ini nomor yang bersangkutan? Iya. Betul. Ternyata itu melalui program yang namanya Call ID, melalui program Truecaller, atau melalui Get Contact, muncullah nama pemiliknya. Gibran Putra Jokowi, Gibran Cilipari Catering, bla 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 bla, muncul di situ. Nah, nomor itu menarik, Mbak. Yeah. Kalau kemudian kita masuk ke Kaskus, ya, sebuah topik diskusi tempat Fufu Fafa ini berada, Fafa, ya. Itu biasanya gimana kita memulihkan sebuah akun, kan ada kalau kita kehilangan password dimanapun, pasti kita kontak admin, dan admin pasti akan menanyakan dulu inisial ID yang didaftarkan apa. Pasti dia minta, kalau nggak nomor handphone, dia minta akun yang dulu didaftarkan. Nah, ini yang menarik. Ketika kita masukkan nomor handphone tadi, yaitu sudah pasti nomornya Gibran, kemudian kita masukkan emailnya yang resmi sama Cilipari, keluarnya Fufu Fafa. Wah. Jadi ini sudah yakin. Sudah 99. 9,9% udah pasti. Dan ternyata memang betul ketika kita masuk ke situ, kita klik, ya masuklah kita ke Fufu Fafa dengan postingan-postingannya. Ini menarik ini, karena Abang membuktikan dengan cukup jelas. Ya. Artinya ada koneksi antara akun yang satu, email, dan nomor handphone. Iya. Yang notabene itu yang dipakai Dan itu benar-benar sesuai dengan scientific identification. Kita nggak boleh sembarangan, Bang. Iya. Saya kalau sudah kemudian menjudge satu nama, ini menyangkut martabat dan kehormatan orang tersebut. Betul. Jadi kalau misalnya salah, apalagi yang bersangkutan itu adalah wakil presiden terpilih kita yang nanti akan dilantik, kan itu kan ya dahsyat kalau salah. Makanya kan ya risikonya tinggi. Risikonya sangat-sangat tinggi kan gitu. Ini udah nekat ini. Iya, tapi kita memang bukan nekat. Saya harus mengatakan untuk bangsa ini, justru sebenarnya kita berdua ini, Discuss itu menyelamatkan republik ini. Akan makin banyak podcast, akan makin banyak tayangan yang berdiskusi, ini bagus. Karena kita mengingatkan masyarakat. Tipis-tipis tapi tebel ini. Gitu, Bang. Ya, meskipun ya pasti ada, Abang pasti ada ancaman. Udah biasa, Bang. Ancaman dari Selalu cerita Fufu Fafa ini. Oh, pasti ada. Karena bukan di tipis-tipis aja. Pasti, nomor handphone saya kalau malam misalnya tiba-tiba ada pesan aneh masuk, kemudian tiba-tiba kita harus masukkan two-factor authentication. Nah, ini kan sekaligus tips ya bagi teman-teman, kalau nomor handphone kita kadang-kadang tuh harus masukkan sandi lagi, harus masukkan lagi, itu bukti bahwa ada seseorang yang ingin ngambil nomor handphone kita. Dan itu kalau terambil memang bahaya gitu loh. Artinya kan nomor kita bisa digunakan untuk hal lain. Kemudian juga yang lain kan juga biasa gitu loh. Jadi artinya hal kayak gitu memang kalau bagi saya, apalagi saya dulu kan nggak hanya sekali nih. Ya. Soal dulu dia curang, orang yang sama, curang ketika debat pun dulu saya sudah menyampaikan. Dulu ketika dia pakai alat bantu waktu itu. Waktu debat presiden dan wakil presiden. Itu kan orang dulu belum percaya kalau dia pakai alat bantu. Saya pun yakin sebenarnya sudah ada research ilmiahnya sebenarnya, dan buktinya sebenarnya udah ada. Cuman kan waktu itu masih kuat banget, bahkan saya malah dilaporkan ke Baris gitu. Meskipun tidak teruskan ya, karena memang sulit juga dicari pasalnya. Demikian juga ketika kasus ketika pemilu. Ketika saya menyatakan, oh ini angka ini sudah ada setting, karena waktu itu ada script yang masuk, saya sebut sebagai JSON script. Ya, angka itu sudah dipatok. Ada kemudian sudah dipatok menjadi 26%, 17%, 58%, itu sudah sejak awal. Tanggal 14 Februari barusan kita keluar dari bilik TPS. Udah keluar hasilnya kok. Jadi makanya kan guyonan yang sering Abang dengar kalau di candaan-candaan itu, Indonesia
luar negeri Amerika tuh canggih sekarang. Baru pemilu sekarang besok udah tahu. Jepang lebih canggih beberapa jam kan. Lah Indonesia belum pemilu aja udah ketahuan hasilnya. Itu terjadi. Dan saya sebut waktu itu servernya karena ada di Alibaba. Ada di Alien Computing di Singapura. Laporkan lagi saya. Aduh, gila kan? Laporin lagi dan sempat repot kan gitu. Tapi kan faktanya akhirnya ketika KPU waktu itu kemudian diadili dia di Komisi Informasi Pusat di KIP, kan akhirnya dia membuka data dan benar server kita memang waktu itu ada di Singapura. Ya, jadi inilah kita berdua insya Allah menyelamatkan Indonesia. Ini saya sangat terima kasih nih. Siap. Nanti pemirsa tipis-tipis tentu punya satu referensi berita tambahan lengkap ya dari Bang Rui Suryo. Ya. Bang, tadi Abang cerita. Ini sebenarnya 99% jelas pemilik yang akun itu adalah Gibran. Gibran Raka Buming Raka. Lalu kalau dilihat lagi track record ke belakang dengan berbagai status, secara pribadi juga merugikan banyak orang. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ada dua nih pertanyaan. Pertama, kenapa tidak ada tindakan hukum? Itulah Atas status-status yang tidak menyenangkan itu. Yang kedua, mungkinkah ada yang memanfaatkan ini dalam situasi politik ini? Ya, jadi pemirsa tipis-tipis juga bertanya paham kan? nih Bang. Saya yakin Abang berteriak secara lantang. Saya yakin bukan karena kebencian. Oh pasti, enggak. Ini tapi fakta Pak. Karena memang kita melihat di depan mata kita, tapi seolah-olah nggak ada yang menindaklanjuti. Persis, iya. Di mana-mana sudah viral. Biasanya kalau viral polisi cepat banget gitu. Hitungan jam itu udah selesai. Iya, hitungan jam, hitungan menit. Ibu-ibu lagi ngobrolin atau gibah, lagi candain apa sesuatu yang nggak ada, tahu-tahu udah dipegang. Ini viralnya udah parah Bang. Udah lebih dari 2 minggu. Kok Kapolri diam aja? Ya, para penegak hukum diam aja. Betul. Gimana nih Bang, 2 poin? Ya, inilah makanya semakin semakin menegaskan kepada kita ya dan juga masyarakat, pasti pemiliknya adalah orang yang punya kekuatan besar. Nah, cuman masyarakat kan juga menunggu, ya kekuatan sebesar-besarnya itu sampai kapan? Gitu kan? Gitu. Kalau benar dia adalah juga sama pemiliknya ini, tapi saya sih 99,9% sudah menyatakan itu. Hampir absolut 100%. Bahwa dia adalah yang bersangkutan. Dan sama-sama seperti adiknya yang malah berani menantang masyarakat kemarin dengan dia menggunakan jaket Putra Mulyono. Mempertegas ya? Ya, mempertegas itu, ya gitu. Itu ini yang tadi kita bicarakan, akses situs porno itu clear. Nah, orang sekarang jadi menunggu, apa ya harus menunggu sampai 20 Oktober? Ya, pelantikan. Ya kan gitu. Tapi apakah juga Pak Prabowo Subianto yang kita hormati sebagai presiden juga menunggu? Gitu. Karena kan memang ada resikonya juga. Kalau beliau itu ternyata melakukan sesuatu sebelum 20 Oktober, kan itu bisa pakar hukum kemarin mengatakan bisa-bisa nanti timbul sebuah gerakan yang luar biasa dari presiden yang masih sekarang, yaitu Pak Jokowi. Karena kekuatannya masih mungkin. Kan banyak orang mengatakan kita kan trauma dengan hal yang pernah dilakukan oleh Bung Karno atau oleh Gus Dur, Abdurrahman, yaitu mengeluarkan dekret. Ketika negara dinyatakan bahaya dan ketika itu dekret dikeluarkan, maka otomatis pemerintahan kembali menjadi pemerintahan darurat. Pemerintahan darurat itu akan memperpanjang pemerintahan yang sekarang. Sehingga presiden terpilih dengan wapresnya itu belum tentu akan dilantik 20 Oktober. Dan ini kan berbahaya, bisa terjadi chaos. Bisa terjadi publik yang desakan publik yang luar biasa. Atau ini saya potong Bang, menarik ini karena kalau Abang lanjut nanti takutnya lupa. Artinya sebenarnya Pak Prabowo tidak tutup mata dong. Harusnya tidak. Iya tidak sih pasti. Tapi mungkin ini dugaan saya. Setelah proses pelantikan nanti ada upaya hukum? Setuju. Jadi artinya gini, Pak Prabowo tidak tutup mata itu saya hormat ya. Dan kita dengar semua lah. Ketika ada demo besar yang itu mungkin tidak diperkirakan kemarin ya. Putusan MK. Ketika putusan MK 60-70 itu kemudian dibegal oleh teman-teman Balek Badan Legislasi. Kebetulan saya dulu pernah menjadi anggota Balek. Saya pun geleng-geleng kepala. Mana ada
sebuah usulan DIM yang tiba-tiba DIM itu daftar inventarisasi masalah yang tiba-tiba bisa dibahas dalam 1 kali 24 jam di balik tanpa melewati BAMUS, Badan Musyawarah, kemudian langsung diparipurnakan. Itu kan anu banget ya. Dahsyat banget itu. Ya alhamdulillah waktu itu fraksi Gerindra nggak ada yang datang. Ya. Kemudian beberapa partai juga nggak datang. Sehingga memang ketika Sumi Dasko itu memimpin, ditunggu sampai quorum, nggak quorum, ya akhirnya sesuai peraturan harus ditunda. Betul. Nah ketika ditunda waktunya habis. Dan itulah. Dan kita dengar Bang waktu itu, tipis-tipis kita dengar gitu ya. Itu kan memang ada perintah dari Pak Prabowo untuk menyelamatkan ini. Dia perintahkan semua gitu. Ya ini sih dugaan ya gitu. Supaya apa? Ya udahlah, itu jangan dibelokkan. Karena kalau itu terjadi, masa nanti makin besar, terjadilah nanti desakan yang luar biasa. Tidak, saya waktu itu menyatakan gini, waktu itu sudah ada 2 gerakan yang besar. Gerakan di dunia maya, yaitu dengan darurat Garuda biru, Garuda putih dengan latar belakang biru ya, peringatan darurat waktu itu dengan kejadian di dunia nyata. Saya dulu menyebutnya adalah manunggaling kalih jagat. Bersatunya 2 jagat. Jagat nyata dan jagat maya. Dan ini kalau terjadi ini kekuatannya besar banget. Dan itu kalau terjadi bisa jadi benar-benar chaos. Sama sekali kita tidak ingin, sekali lagi ya, kita juga menjaga agar nggak ingin peristiwa 98 kerusuhannya ya. Kalau demonya sih mungkin ya. Itu reformasi. Itu reformasi ya. Tapi kalau kerusuhannya jangan. Ya itu benar-benar pedih ya kita gitu. Ada tragedi di Mall Jogja gitu. Artinya supermarket Jogja namanya di Bekasi ya. Awal yang luar biasa itu terjadi kan itu pulihnya susah. Glodok habis waktu itu, kota Solo juga dibakar gitu. Kan jangan itu terjadi. Nah, akhirnya kan waktu itu ada supaya itu tidak terjadi. Nah, ini kebijakan yang bagus ya. Artinya kalau itu. Nah, apakah mungkin harus terjadi seperti itu menjelang 20 untuk si Fufafa? Bisa jadi juga. Bisa jadi. Karena kalau kemudian yang bersangkutan tidak mau mengakui, kemudian sudah makin hari kan makin terungkap nanti. Ya kan? Yang terakhir dia terungkap dia punya kecenderungan pelecehan terhadap artis. Dan salah satu artisnya adalah artis papan atas inisial S ya gitu. Yang itu memang sangat-sangat menurut saya pelecehan betul ya. Fufafa kan nulis ya, pengen hari ini gitu ya, ini. Nah gitu ya, itu. Jadi kan dan dia juga ucapin itu secara alam bawah sadar ketika ngobrol dengan adiknya. Gibran dengan Kaisang kita ngobrol pada saat dengan Kumparan TV. Lagi ngobrol masalah sepatu bekas. Kok tiba-tiba dia bilang bekas ya pre-love sih hari ini. Loh, iya kan? Pelecehan banget ya, apa dianggap barang bekas? Apa dianggap pre-love gitu loh. Dan bahkan tadi kita bicara soal nomor handphone itu deteksi nomor handphone itu pun akhirnya juga muncul namanya lagi, nama artis itu juga. Artinya dimasuk ke dalam nomor identifikasi dia juga. Jadi kan menurut saya ya memang anak ini memang sudah benar-benar sebenarnya kalau bilang ya tidak memungkinkan lagi gitu untuk sebenarnya secara fisik, secara mental dan lain sebagainya. Tapi kan itu tadi Bang, khawatirnya kalau kemudian ada orang yang memanfaatkan, kemudian malah membuat chaos, membuat semua terhenti, kan udah malah nanti mundurnya lebih jauh. Dan yang dikorbankan rakyat lebih banyak. Ya, artinya itu kita jaga. Kita terlepas benar atau tidak peran Pak Prabowo dengan informasi tadi. Dan tadi sebelumnya ada yang menyatakan ucapan terima kasih itu kalau nggak salah dari DPR, itu anggota DPR dari PDIP yang menyatakan betul. Ada peran Pak Prabowo. Jadi, terhindari dari kita terhindar dari kejadian seperti 98 yang kedua kali ya. Nah, tentu harapan kita Bang di tipis-tipis ini ada tindak lanjut dari penegak hukum. Ya, seharusnya dengan berbagai berita dan sudah viral. Terus bahkan beberapa netizen itu iseng-iseng katanya ya. Mereka transfer gitu nama yang itunya muncul sama. Jadi, dan ini ada pelanggaran hukum lagi. Nah, ketika kemudian Bang, nah ini menarik ya. Yang pertama saya jawab dulu dengan kenapa tidak bergerak. Alasannya kan ini kan delik aduan.
orang salah paham. Enggak. Sebenarnya ya, saya pembuat undang-undang ITE. Clear betul. Kalaupun polisi tidak bisa menggunakan form A, form laporan, dia bisa gunakan form B. Dia melapor sendiri. Ya. Bisa. Karena apa? Melihat situasi. Karena masyarakat sudah gelisah. Masyarakat sudah gelisah. Itu sudah masuk ke dalam, sudah menciptakan keonaran. Ini sudah onar, tidak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Sudah banyak orang yang mempertanyakan ini. Kenapa tidak kemudian bergerak? Nah, yang kedua adalah ketika kemudian sekarang mulai muncul ya, kemudian mulai dipertanyakan ya gitu, fufu fafa itu. Kan harusnya kemudian bisa selain kemudian ini dilidik ya, diselidiki, kan juga bisa kemudian karena kan masyarakat yang terakhir tadi Abang bilang kan sudah mulai ngetes. Dan sudah mulai ada dua hal setidaknya dalam catatan saya. Pelanggaran lagi yang dilakukan oleh akun fufu fafa atau oleh anak buahnya. Yang pertama, dia hapus semua sebagian besar postingannya. Oh, yang tadi ada itu 5 ribuan, dia hapus sekitar 2.100 sehingga tinggal 2.906 gitu. Nah, penghapusan ini kan menghilangkan barang bukti dengan sengaja. Dan itu harusnya cepat bisa dideteksi. Kalau Andrew Darwish, artinya CEO dari Kaskus itu dulu sempat mengatakan, oh itu susah, yang tahun 2014, 2016 dibuka karena itu sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun. Yang barusan ini kan ada orang yang login dan menghapus-ngapusin ini. Betul. Bisa ketahuan cepat. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh orang yang punya akses terhadap nomor handphone tersebut. Itu dia mengganti dengan yang lucu, Bang. Jadi tadinya namanya tuh Gibran Rakabuming Raka, sekarang dia ganti menjadi Selamat. Namanya menjadi Selamat. Jadi kalau kita ke jadi bukan Samsul lagi gitu. Lain lagi Selamat sekarang. Kalau kemarin Samsul, ini Selamat. Ini kan lucu lagi. Artinya pembohongan publik lagi gitu. Dan ini benar-benar mempermainkan hukum. Dan tapi netizen juga nggak kalah pinter, Bang. Ingat, ketika tahun 2020, ketika Gibran itu mendaftar sebagai calon wali kota Solo dari PDI Perjuangan, dia kan pakai formulir yang dia tulis sendiri dan dia tanda tangani. Nah, di formulir itu dia nulis nomor handphonenya plus 62897933. Itu bisa dibuktikan. Dan ada fotonya. Ada fotonya. Ada berkas di KPU di Solo. Dan Abang sebagai pakar telematika clear, tentu bisa membedakan mana foto asli sama foto. Jadi artinya hal yang dilakukan terakhir ini, baik dia menghilangkan postingan-postingannya, kemudian dia mengubah nama menjadi Selamat, ini kan menurut saya kebodohan malah. Kebodohan yang justru semakin menegaskan, menebalkan tuduhan masyarakat terhadap akun ini. Artinya ini sudah harusnya, Abang tadi bilang, bergerak gitu loh. Baik Kominfo ya, Menteri Komunikasi dan Informatika dengan jajarannya, yang kemarin katanya 2 minggu, hampir 10 hari yang lalu tuh janji akan mengungkap siapa dong. Sampai saat ini belum. Nggak ada. Dia bingung sendiri, dia mau cari kambing hitam kayaknya. Dan saya ada lihat statementnya Kominfo ketika wartawan bertanya bahwasannya pemilik itu Gibran, dia bilang bukan dia. Terus ditanya, lalu siapa? Masih dalam penyelidikan. Nah, ini kan lucu ya? Lucu banget. Ini Sri Mulat aja kalah lucu. Orang bisa bilang tidak, tapi ketika ditanya sopo, nggak tahu. Ini luar biasa ini, pemirsa. Ini tipis-tipis kali ini menarik sekali. Ada Sri Mulat ya soalnya. Ada Sri Mulat. Semoga nanti Kominfo setelah menyaksikan ini tergerak hatinya. Betul. Agar jangan tergedaknya kemudian men-take down tayangan ini. Oh, itu malah prestasi. Betul. Jadi berita, kemudian jadi viral di mana-mana. Tayangan YouTube tipis-tipis di take down. Wah, itu malah jadi naik ratingnya. Kalau di take down, kita di take lagi. Jadi naik ratingnya. Aduh, ini menarik ini. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini juga menarik. Ini yang masih betul, masih menjadi pertanyaan. Dan memang saya tidak bisa menjawab ini. Bukan kapasitas saya untuk menjawab ini. Harus ahli hukum tata negara. Tetapi kalau ini yang penting, ahli hukum tata negara atau Republik ini meminta bukti-bukti itu, saya siap. Bang Suryo siap membantu. Sangat siap. Bahkan sebagai saksi ahli. Betul, sebagai ahli dan meyakinkan bahwa
pure dengan scientific itu bisa saya buktikan. Mulai dari tadi persamaan diksi antara Fufu Fafa, Cili Pari, Raka Genarli, RKGBRN dan Kaisang itu menjadi satu kesatuan, ya. Kemudian yang pure technical, hubungan antara akun-akun itu, ya itu nomor handphone, kemudian alamat email, kemudian nanti keluarnya user ID-nya apa, itu ada. Pemirsa, ingat Bang Roy Suryo menyatakan siap membantu penegakan hukum apabila dibutuhkan. Ya, menjadi saksi dengan semua bukti-bukti yang Insya Allah. ada. Ya, oke. Menarik ini ya. Biar nanti kita undang hukum tata negara, Bang. Jadi untuk banyak kok. Memang kemarin ada yang bilang, saya yang dengar aja, kita juga belajar. Konon katanya nggak bisa dibatalkan. Tapi dilantik dulu, baru kemudian di proses hukumnya. Ya, prosesnya belakangan. Karena itu nggak bisa dihindari kan. Ya, tapi ada juga yang bilang ternyata di dalam undang-undang itu di pasal 169 ayat apa gitu, itu konon ada kalau memang dia terbukti tidak cakap, terbukti ada sesuatu yang salah dalam pemeriksaan. Misalnya, kebetulan saya bukan hanya menggeluti telematika, Bang. Saya juga sempat menggeluti kesehatan, MKes saya, gitu, Magister Kesehatan yang waktu kemarin sempat mengusulkan agar yang bersangkutan, artinya calon wakil presiden terpilih, diperiksa dengan alat namanya brain CT scanner. Brain CT scanner itu alat yang namanya untuk memeriksa otak dengan computerized tomography. Itu nanti otak kita akan di-slices, akan dipotong-potong gitu ya, itu dalam kemudian akan nampak. Biasanya itu untuk kalau ada seseorang yang kecelakaan atau trauma otak lah ya. Trauma otak itu akan nampak pecah di mana, keluar cairan di mana. Jatuh di tangga. Nah, gitu tapi yang menarik, riset ilmiah yang sudah dimuat di berbagai international journal mengatakan kalau seseorang itu terlalu banyak akses pornografi, itu otaknya juga berbeda. Otaknya juga mengkerut. Dan ini fakta. Fufu fakta ini. Fufu fakta ya. Artinya kalau kecanduan itu otak bagian depan, itu akan mengkerut. Dan kalau otak mengkerut, dia tidak bisa lagi untuk memutuskan sesuatu. Atau dia tidak bisa lagi jangankan memutuskan sesuatu, dia memilih saja akan bingung. Tidak cakap memimpin. Tidak cakap. Dia ngertinya hanya senang-senang, hanya main-main, harus dipandu. Loh kok cocok ya? Betul. Cocok dengan apa-apa yang sudah ketemu. Dan itu kan berarti berbahaya. Menyerahkan bangsa ini kepada seseorang yang memang tidak cakap. Gitu loh. Bahkan salah seorang ahli syaraf ya gitu, teman saya juga mengatakan kalau dia kalau sudah terbukti dia itu tidak hanya psikopat, tapi dia sudah menderita yang namanya schizophrenia. Ya, itu ya sudah, dia harus diputuskan kalau dia penderita. Tidak mungkin lagi juga bisa direhabilitasi. Kebetulan Bang, mohon maaf, saya terlahir dari orang tua profesor, dokter yang ahli saraf dan jiwa. Beliau sudah meninggal dan beliau punya rumah sakit jiwa. Sampai sekarang masih di Jogja. Kami dulu punya. Jadi saya bisa cerita brain CT scanner itu kebetulan karena saya punya pengalaman empirik, bukan hanya pengalaman teoretik ya. Kalau seseorang itu ada 3 sakit jiwa itu. Sakit jiwa itu atau sakit saraf itu bisa dia disembuhkan. Tapi tidak mungkin sembuh 100%. Artinya masih kadang-kadang harus ada kontrol itu. Ada yang dia bisa sembuh, seolah-olah sembuh, tapi dia harus mengkonsumsi obat terus-menerus. Nggak bisa hilang dari obat. Tapi ada juga yang tidak bisa direhab dan dia sudah, dia harus dirawat terus-menerus. Nah, saya khawatir ini sudah masuk yang ketiga. Jadi kalau sudah begitu kan ya bahaya, Bang. Mungkinkah itu dilakukan tes? Harus, kalau menurut saya. Harus. Kalau sekarang mungkin belum mungkin. Saya masih mengatakan kata belum. Tapi itu harus dilakukan. Kita harus memilih. Ya. Dan kemarin memang meskipun ya apapun terjadi sudah terpilih dua itu. Ya, presiden dan wakil presiden terpilih. Cuman kan masa sih 287 juta rakyat Indonesia mempertaruhkan nasibnya kepada 2 orang yang kebetulan lah, alhamdulillah kalau presidennya mungkin It's okay, nggak ada masalah. Tapi kan kita harus menjaga keselamatan beliau juga. Beliau usianya sudah masuk sepuh. Ya gitu, dan ya kalau ada apa-apa kan amit-amit kita nggak tahu. Betul. Kalau tiba-tiba sesuatu terjadi dan kemudian harus yang bersangkutan yang naik. Ini istilahnya bahaya ini. Bukan ngeri-ngeri sedap lagi. Nggak ngeri-ngeri sedap. Ini ngeri-ngeri nggak sedap ini.
Oke Bang, Iya, kita coba lihat ya topik berikutnya ya. Iya, iya. Nah, ini barusan. barusan. Ini barusan. Jadi kita Coba. ngobrol ini aktual banget. Coba dong. Baru Ini kemarin. gimana nih Abang Nah, melihatnya ini nih? yang saya sebut tadi ya. Jadi artinya kemarin kan dalam rangka kunjungan ke salah satu daerah di Tangerang Selatan atau Tangerang ya, putra Pak Jokowi ini Kaisang Pangarep, ketua salah Putra satu. Mulyono nih Pak. Lah iya, dia ngakunya Putra Mulyono. Oh ya. Nggak, artinya apa? Itu kan sebenarnya bodoh dia, menantangnya dia. Maka saya sebut kemarin sebagai ini adalah gimmick yang deso. Gitu. Gimmick desa itu gimmick yang kampungan. Gimmick yang apa? Bukan desa dalam arti kata desa, karena ini ke kampungan. Karena yang bersangkutan sebenarnya sudah beberapa kali juga melakukan itu, Bang. Ya. Dulu dia melakukan di tahun 2016-2017 itu pakai topi, tulisannya peternak cebong, kecebong. Karena identik saat itu. Nah, itu ayahnya pendukungnya tuh sering disebut cebong. Kecebong. Kemudian ayahnya Pak Jokowi itu memang ini fakta betul, yang fakta lagi nih, memindahkan kodoknya, kata-katanya dari Solo itu dipindah ke Istana Bogor. Katanya dia nggak bisa hidup tanpa kodok-kodok itu, ya itu entah pesan dari siapa lah gitu. Suaranya barangkali merdu. Nah, merdu lah, kong 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 gitu ya. Nah itu, terus sempat waktu itu Presiden juga sempat mengadakan kunjungan ke salah satu kepulauan di Papua ya, di Pulau Paneai. Foto gitu ya, itu terus dikomentari sama si Kaisang ini. Sama anaknya. Anaknya ini. Anaknya tuh komentarnya agak kurang ajar gitu loh, gitu. Oh, Pak, kalau mau cari kecebong jangan di situ gitu. Waduh. ini kan memang aneh ini anak ini ya. Meskipun dia diawali dengan kata-kata bukan bermaksud tidak sopan gitu, tapi kan ya tetap nggak sopan gitu. Iyalah, kan. itu selain papa kan Presiden. Ya, jadi artinya anak ini selain tadi kita bicara Gibran ya. Kaisang ini juga punya sering menantang. Dan apa yang dilakukan di Jersey, bukan Jersey, ini Rompi ketika di Tangerang ini, Petrus Putra Mulyono ini kan menantang masyarakat. Ya. Karena kan kita tahu, kata-kata Mulyono itu kan lagi jadi panggilan ejekan sebenarnya, panggilan negatif buat Pak Presiden. Gitu. Dan dengan adanya begini, kalau saya malah mengatakan, ini mengkonfirmasi Bang. Mengkonfirmasi bahwa dia adalah terkait dengan statusnya dia ketika sekarang lagi dalam pemeriksaan KPK. Ketika dia bilang kalau saya kan atau jubirnya ya si Fenzi itu bilang kalau itu dia kan bukan pejabat negara. Ya tahu gitu. Mana pembuktian keluarga pejabat negara. Nah, dengan ini masuk terkonfirmasi. Dia mengakui bahwa dia putra Mulyono. Siapa Mulyono itu? Itu adalah nama kecil Presiden Jokowi. Buktinya jelas banget. Kita bisa, pemirsa tipis-tipis bisa googling tayangan dari stasiun televisi terkemuka waktu itu, SCTV. Ya, SCTV pernah di awal Presiden Jokowi itu naik jadi presiden, diwawancara oleh presenter seniornya, ya namanya Mbak Eno itu panggilannya, namanya Retno Pinasti. Dia ngaku. Gitu. Ketika ditanya, "Loh Pak, dulu katanya nama Bapak Mulyono," gitu ya. Dia ngaku. Ya, berarti sekitar 2015 itu ya. 2015 ya. Jadi pemirsa kalau mau cari tahu, ada itu. tinggal googling program SCTV, itu wawancara Presiden khusus Jokowi dengan Mbak Retno Pinasti. Mbak Retno. Sekitar 2015. Ya, atau awal 2015 atau akhir 2014 lah. Ya. Nah, artinya ini membuktikan atau bahkan ini kalau menurut saya, ini kalau tadi kita desak kepada kepolisian dan Kominfo untuk mengungkap Fufafa, ini kita desak KPK untuk segera mengungkap soal kasus gratifikasi jet pribadinya. Yes. Karena kan KPK kemarin bilang gitu loh, ini kan dia kan tidak sebagai penyelenggara negara. Ini sudah jelas membuktikan. Kaisang tidak bisa dipisahkan dengan penyelenggara negara. Dia sudah mengakui dia adalah putra Mulyono. Cuman kita tunggu Bang, berani nggak dia besok malah pakai rompi lagi? Pada saat? Enggak. Takutnya gini pakai rompi lagi tapi tulisannya lain. Adik Fufu Fafa. Kalau itu dia berani pakai itu, jago keren. Jadi, kirinya adik Fufu Fafa, kanannya Putra Mulyono. Kalau pakai itu keren. Itu keren ya. Jadi itu akan membuktikan kalau dia mau disebut keren. Begitu. Tapi ini semakin menarik ini pemirsa tipis-tipis ya. Ini tonton terus nih, karena di sini kita akan terus membahas fenomena dan dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Bang Suryo, Bang Roy, ini kan KPK sudah panggil, dia sudah datang. Yang awalnya KPK. Ngakunya dia datang sendiri. Gitu. Ini saya melihat ya, KPK itu awalnya garang manggil dia. Terus ketika dia datang,
malah membantu memberikan jawaban. Iya toh, gitu. Iya kan? Meskipun itu sebenarnya KPK tuh gampang. Iya kan? Satu pihak memberikan jawaban kalau ini dia bagus kita hormati. Tapi dia juga memberikan clue. Oh itu Kaisang kan hanya 4 orang. Ini gitu yang menarik Bang. Ya. Sebenarnya KPK ini serius nggak? Nah itu. Atau sekedar ece-ece aja menyenangkan hati masyarakat karena udah viral? Ya, saya lihat begini, Pak. Di antara sekarang komisioner KPK ya dan juga pejabat-pejabat KPK atau betul apa, itu kan lagi terbelah dua. Di satu sisi ada yang sangat berhati-hati karena mereka pengen running lagi masuk menjadi KPK. Itu mereka takut. Kayak ketua KPK Nurul Gufron, kemudian humasnya KPK itu karena mungkin mereka mau masuk lagi. Ada yang memang sudah nothing tulus, kayak Pak Pamolango. Ya kemarin bahkan Pak Pamolango tuh bikin pantun yang menarik gitu ya. Betul. Ada pantun yang mengatakan kalau mau kaya ya jangan cuma kerja di jadi jualan pisang. Oh. Kalau jualan pisang nggak mungkin naik pesawat gratifikasi. itu bagus tuh. Itu nyindir tapi jelas itu ya. Nyindir tapi jelas. Nah, di satu sisi KPK juga sempat mengatakan ketika juru bicaranya Kaisang itu sibuk istilahnya sekarang Bang maaf ini. Menjadi cebokers ya. Cebokers itu tukang cebok gitu. Apa statementnya kemudian dibersihkan. Mengatakan itu penumpangnya 8 gitu. KPK sendiri mengatakan bahwa pesawat penumpang Jetbring itu 4 orang. Jadi kan jelas banget gitu, 4 orang ya udah saya bantu dah gitu. 4 orang tuh Kaisang Pangarep, Erina Gudono, kemudian Sofia Gudono, ya ini kakaknya Erina. Satu lagi adalah orang namanya Prameswari gitu ya gitu. Itu asistennya. Sebelum Bang lanjut, ada statement. Kan kalau dihitung biaya-biaya sewa jet pribadi itu miliaran ya Pak? Betul, sampai 5,8 miliar. Ya, kurang lebih. Tapi ini statementnya nebeng. Ini nebengnya ini seperti apa? Karena yang saya tahu nih Bang, nebeng itu berarti kan kita ikut, kita dari A ke B satu jalur. Betul. Lalu teman kita bawa motor, kita nggak punya motor, kita nebeng sama dia. Karena kita akan singgah di tengah-tengah. Atau mungkin sama ke... Nah ini pemiliknya nggak ikut nih Bang. Itu yang lucu. Dan netizen ini bikin tayangan yang lucu-lucu. Nah kan? Ini kalau nebeng, ya harusnya yang ikut. Kan sampai sekarang banyak video beredar. Ini saya hormat, lucu aja ini. Bikin video orang naik motor, tapi yang depannya nggak ada. Gitu jadi. Oh iya. Jadi dia di belakang itu. Itu bukan nebeng itu namanya, itu pinjam. Satu lagi Bang yang menarik. Kalau dia nebeng, ya logika akal sehat aja. Nebeng itu oke lah. Sejauh-jauhnya misalnya dari Bekasi ke Jakarta ya. Kalau misalnya dari Bekasi sampai ke Cirebon itu juga bukan nebeng lagi gitu, jauh banget. Apalagi ini sampai ke Amerika. Apalagi ke Amerikanya ternyata itu kan tidak direct. Dia singgah lagi. Singgah banyak banget. Saya sebutan ya, waktu itu kan saya sudah sampaikan di beberapa acara TV. 18 Agustus itu dia berangkat dari Halim. Dia sempat mampir di Nagoya dulu, namanya Kubu Airport di Jepang. Nagoya Jepang. Dari situ kalau dia tujuannya ngantar si Erina Gudono ini mengambil beasiswanya di University of Pennsylvania, kan harusnya dia ke Pennsylvania langsung. Atau setidaknya dia landing di Philadelphia yang paling dekat lah. Itu hanya 3 jam dari Pennsylvania jalan darat. Enggak, ternyata dia ke Los Angeles dulu. Jadi dari Jepang dia ke LA. Sampai Los Angeles dia nginep di situ. Iya kan? Menikmati hidup sampai dia sempat kan ada roti makan yang mahal itu 400.000. Kemudian dia habis itu dia masih belum lagi dia ke Philadelphia, tapi dia mampir lagi ke Vegas. Ke Las Vegas. Ngapain lagi gitu loh. Jadi artinya kalau nebeng tuh ya mampir-mampir seenaknya sendiri. Ya, rute pulangnya pun ya meskipun ini masih harus dikonfirmasi si Kaisang ikut enggak gitu. Itu juga muter-muter, ada ke Connecticut, ada ke Nevada gitu ya. Baru kemudian ke Taiwan, dari Taiwan baru pulang ke Singapura. Jadi kan ini sebenarnya nebeng ini ya kacau banget. Pilihan diksinya tuh salah. Dan menurut kamus besar bahasa Indonesia tadi Bang, yang dikata nebeng itu adalah kita numpang tanpa bayar. Tuh, bahkan ada beberapa definisi lain, yaitu ya penumpangnya ada, pemiliknya ikut. Kita ikut sama pemiliknya. Betul, pemiliknya itu sudah jelas, sudah kita ungkap. Ya. Pemilik jet Gulfstream Golf 650 Extended Link ini kan pemiliknya namanya Gang Ye.
Gang Ye itu orang Singapura yang dia punya bisnis, yang bisnisnya terkait dengan Kaisang. Jadi ini sebenarnya sudah cetok welo-welo sebenarnya. Sebenarnya konektivitasnya ada. Jelas, bisnisnya Sophie, bisnisnya Garena, bisnisnya adalah game Free Fire, yaitu semuanya terkait dengan kegiatan Kaisang dan Gibran ketika berada di Solo. Jadi menarik memang. Masyarakat aja kan nggak bisa ditipu, Bang. Betul. Masa penegak hukum kita percaya Iya. aja. Dan itu ini yang ngungkap juga, nebeng. ngungkap menariknya gini loh Bang, yang ngungkap kan bukan kita sendirian ya. Tapi saya berterima kasih, saya hormat betul kepada teman-teman netizen plus 62 yang mereka menemukan data-data ini. Jadi kan data-data ini kan banyak banget ada di media sosial. Nah, cuman kan memang data-data ini harus ada orang yang merakit. Betul. Itulah gunanya data-data itu saya kumpulkan menjadi sebuah information. Dari information saya konfirmasi lagi. Jadi kita nggak boleh hanya menggunakan data-data itu tanpa diperiksa. Saya lakukan konfirmasi satu-satu, makanya sedikit agak waktu kemarin. Dari itu timbul sebuah pengetahuan yaitu namanya knowledge. Dari knowledge ini yang kita serahkan kepada aparat menjadi wisdom. Wisdomnya apa? Kebijakannya apa? Tangkap dia atau periksa dia gitu kayak KPK tadi. Kan sudah jelas ini. Gitu. Bahkan terakhir dia malah menetapkan atau saya nggak tahu usulan dari mana tiba-tiba muncul angka 90 juta itu, Bang. Ya iya. Ya kan aneh banget. Kalau gitu kita sama-sama yuk ke Gang Y, kita bayar 90 juta, ngikut dong, nebeng dong ke Amerika gitu. Murah banget. Murah banget. Iya kan gitu. Jet pribadi 90 juta. Kita naik jangankan first class ya. Business class saja. Kemudian dengan rute itu aja udah di atas 100 juta kalau kita klik gitu. Apalagi kalau itu kita naik yang first class. Iya. Itu bisa sampai 200-an lebih jutaan. Iya. Apalagi ini private jet yang tidak ada penumpang yang lain. Dan eksklusif. Eksklusif ini masa cuma segitu. Rutenya pun sembarangan. Rutenya seenaknya dia. Seenaknya dia. Gua mampir beli roti dulu deh 400.000 gitu. Habis itu gua beli stroller dulu deh gitu. Ya, tentu harapan kita pemirsa, para penegak hukum kita menyaksikan acara tipis-tipis ini, mereka berani mengambil satu langkah tegas. Karena hukum itu sama di semua masyarakat, sama di. Itu kata-kata Pak Jokowi. Semua orang sama di muka hukum. Tapi buktikan. Kita tantang dia sebelum dia berakhir ya. Buktikan. Minimal ini sebuah legacy lah ya. Betul. Kalau beliau berani. Iya. Ya tentu tidak hanya sendirian Bang Suryo, Bang Roy Suryo yang akan berjuang. Kita juga akan tentu mengharapkan seluruh netizen. Terima kasih. Netizen 62 ini sekarang saya lihat melakukan investigasi dengan inisiatif sendiri, biaya sendiri. Iya, nggak ada biaya. Tapi inilah mengkonfirmasi itu istilah Bang. Betul. Maha benar netizen. Betul. Dengan segala ceritanya. Kita harapkan penegak hukum kita tergerak hatinya. Iya. Ya. Baik ya, mungkin harapan kita pada pertemuan ini akun Fufu Fafa, kemudian kasus jet kasusnya jet pribadi itu semakin jelas dan jet pribadi sebenarnya ada 2 Bang, cuman dia beruntung tertutup. Menantunya juga, ya kan gitu. Bobi sama Kahiyang kan sebenarnya juga naik jet pribadi, gitu. Tapi ya oke lah, nanti itu harus terdeteksi. Dan jet pribadi yang dinaiki oleh Kaisang Pangarep ini, itu sebenarnya kan bukan hanya tanggal 18 Januari kemarin. Sebelumnya kan sudah ada, setidaknya dalam catatan saya sudah 3 kali. Agustus 2023, September 2023, sama Juli 2024. Jadi kalau kemarin itu konon dia datang ke tanggal 17 itu untuk berusaha mencari selamat, ya, dari deadline KPK yaitu 30 hari harus lapor. Tapi yang 3 sebelumnya yang tahun 2023 dan yang Juli 2024 harusnya dia kena. Sudah kena dia. Betul. Nggak bisa lagi lari dari situ. Faktanya ada. Faktanya kita ada, tunggu kawan-kawan di KPK bergerak. Ya, tunjukkan hukum masih tegak di bumi negara kita Indonesia. Thank you Bang Roy. Terima kasih. Ini banyak sekali yang menginspirasi kita. Siap. Kita doakan Abang sehat-sehat selalu untuk terus menjadi obor terang bagi NKRI. Amin. Thank you Bang. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Pemirsa tipis-tipis, itu tadi diskusi ringan kita dengan Bang Roy Suryo. Tipis-tipis tapi ada beberapa bagian yang agak dalam ya. Dan harapan kita ini membuka mata kita, penegak hukum kita bergerak, ada polisi, ada KPK, juga ada Kominfo
yang menguasai benar apa itu IT. Ya minimal kita juga berharap Pak Presiden Jokowi berani mengatakan untuk tidak kepada pelanggaran hukum. Kita tunggu, mudah-mudahan sebelum beliau lengser tanggal 20 ini ada satu keajaiban bahwasannya hukum masih tegak di Indonesia.